Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rekan muslim semua, terima kasih kehadiran Bapak Ibu telah membeli atau memberikan donasi sebagai bagian kegiatan tukar menukar barokah kita dengan materi yang kami berikan. Nah, Bapak Ibu, materi yang kami berikan adalah tentang slide of mouth atau dalam ilmu NLP disebut dengan ilmu reframing. Jadi reframing itu tentang bagaimana membongkar mental atau keyakinan seorang terhadap sebuah pernyataan. Nah, jasa ini sangat sering digunakan di dalam kegiatan penjualan ya. Orang sudah tawarin sekarang kemudian menolak gitu. Nah, ini adalah bagian dari cara kami untuk memberikan materi berkualitas, materi yang bisa membantu para UKM maupun para orang tua maupun siapa saja yang kesehariannya terlibat di dalam kegiatan persuasi. Persuasi artinya membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Dan setelah melakukan proses, mendekati closingnya biasanya terjadi penolakan. Nah, di sini teknik slide of mouth digunakan. Teknik ini dikembangkan oleh salah satu pembelajar, jadi salah satu grup belajar. Jadi ini bagian teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, di antara grup belajar awal setelah Richard Bandler dan John Grinder penemu awal mengembangkan, kemudian mengundang mahasiswa di Universitas Santa Cruz saat itu, dan salah satu orang yang mengembangkan ini namanya Robert Diel. Robert Diel melihat cara-cara Richard Bandler maupun John Grinder mengisi atau melakukan proses training ya, gitu. Dan dia mencatat kemudian mengembangkan program atau sebuah teknik untuk mengatasi objection atau membantu orang membangun reframing atau memingkai ulang pernyataan. Nah, Bapak Ibu pahami, hidup ini kadang-kadang manusia melihat dunia bukan apa adanya, tapi melihat dunia dengan peta atau bingkai berpikir. Maka ada istilah di NLP itu yang disebut dengan peta tidak sama dengan wilayah. Ini yang dijadikan pahami. Kita perlu bedakan mana keyakinan, mana fakta. Gitu. Kalau orang mengatakan bahwa saya tidak akan pergi karena hujan, ini sebenarnya bukan fakta. Oh, hujan kan fakta, iya, tapi tidak akan pergi karena hujannya sebuah keyakinan. Kalau hujan basah, gitu, maka saya nggak akan pergi. Gitu. Dan ini perlu kita counter gitu, karena masa setiap hujan basah, gitu pernyataannya, apakah itu artinya Anda setiap hujan Anda tidak akan pergi kemana-mana? Bukankah banyak kesempatan di jalan gitu? Apakah Anda ingin menghentikan aktivitas atau tujuan Anda hanya gara-gara hujan? Nah, ini sebuah pernyataan yang kita counter dengan pertanyaan-pertanyaan terus pendek. Kadang memang tajam, maka di dalam slide omat harus ada namanya bahasa penghalus. Kita akan bicara bahasa penghalus berikutnya. Kenapa? Karena ketika orang menetapkan sebuah bingkai mental, orang itu penuh keyakinan bahwa bingkai itu punya saya. Bingkai itu saya tentukan dan tidak mudah dirubah. Nah, cara merubahnya tentu tidak boleh kasar, karena kalau kasar kadang orang menolak apa yang kita tanyakan atau kita katakan, bukan pada isinya. Gitu. Robert Thiel memperhatikan orang-orang, dan Robert Thiel melihat bahwa kebanyakan orang dalam membuat keyakinan punya dua hal. Pertama adalah karena sebab akibat. Yang kedua karena pernyataan atau penyelarasan yang tidak clear atau kompleks ya. Misalnya kayak tadi tuh, ada istilah kalau dalam bahasa NLP karena pakai bahasa Inggris maka ada istilah if titik-titik then kemudian belief atau keyakinan. Jadi jika titik-titik karena, jika titik-titik karena kemudian arti, atau jika konsekuensinya kemudian keyakinan. Kayak tadi itu misalnya, jika hujan saya tidak akan kemana-mana, itu kan sebab akibat ya gitu. Nah, kemudian ada belief di situ, saya tidak akan kemana karena basah gitu. Karena basah. Jadi ada sebab akibat, mengapa dia tidak pergi karena hujan gitu. Tapi mengapa dia tidak pergi karena basah gitu. Kenapa? Dari basah itu sebuah keyakinan bahwa di luar itu basah, makanya saya tidak ada
tidak pergi. Itulah pernyataan penyelarasan gitu. Jadi pernyataan yang sifatnya seakan-akan selaras dengan mengapa dia tidak pergi karena basah dia tidak pergi. Secara internal dia meyakini itu bahwa dia tidak pergi karena basah sebagai sebuah alasannya rasional. Tentu selaku penjual ahli persuasif, kita perlu membalikan agar orang merenungi kembali apa yang dia yakini dengan cara ini. Dan apalagi kita penjual. Kalau kita penjual, kita perlu yakinkan. Misalnya ada orang, barang Anda ini biasa aja, maka harganya jangan normal. Kalau harga terlalu mahal, saya nggak jadi beli. Jadi dia tidak jadi beli itu karena barangnya dianggap tidak setara dengan harganya. Nah ini yang harus kita bongkar gitu. Karena dengan pernyataan ini kan sebuah keyakinan itu mudah dibongkar ya. Jadi kita tadi bongkarnya apa? Kita bisa bongkar karena sebabnya, karena akibatnya, atau karena keyakinan yang dia miliki. Gitu. Kan biasanya kalau si penjual dia akan mengatakan setuju Pak, yang bagus ya gitu. Karena dia menggunakan prinsip yang disebut prinsip Aikido. Nanti kita juga belajar prinsip Aikido. Aikido itu menggunakan kekuatan lawan. Jadi jangan dilawan. Setuju Pak. Kalau Bapak hanya lihat harganya. Tapi sebelum Bapak melihat bagaimana kualitas dan cara kami membuat barang ini, mungkin Bapak paham mengapa barang ini menjadi sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan kualitas yang dimiliki. Nah, itu adalah cara kita membuat sebuah pernyataan. Jadi membongkar bilik atau keyakinan yang dimiliki seseorang. Dan ini hal dilakukan secara halus. Untuk itulah kita perlu menggunakan bahasa yang sifatnya menghaluskan perubahan tingkat itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, strategi-strategi kita bicara, pola-pola kita untuk mempengaruhi orang, saya mau diskusi dulu tentang siapa kami ya. Mungkin bagi yang tahu, kami Yayasan Zoka punya divisi namanya Rumbes Rumah Berdaya Zoka. Dan tugas dari Rumbes adalah melakukan penggalangan dana dengan membagikan ilmu. Jadi kami dibuat memang dari awal tidak mau meminta-minta. Mengapa? Karena di balik kami ada duafa, ada tunanetra, dan kami sering sekali mengingatkan mereka untuk tidak mengemis ya. Tidak tangan di bawah. Kami ingin tangan mereka di atas sejajar. Maka yang kami lakukan adalah membagikan ilmu sambil menukar dengan sedekah. Jadi seperti jual beli barokah yang insya Allah tidak akan rugi. Bahasa kita sebutnya tijarolan tabur. Jarotan lan tabur. Jadi sebuah perdagangan yang tidak akan rugi. Insya Allah tidak akan rugi karena materinya berkualitas, kita akan berikan materi yang bagus, yang kalau dijual di luar bisa jutaan gitu. Tapi berikan secara donasi dibuatkan kegiatan kemanusiaan. Dan khusus kali ini kita buatkan untuk dua hal. Yang pertama ada membantu penelitian kami dengan pemberdayaan difabel visual atau tunanetra. Kami sedang mengkaji kemampuan atau konsep ekolokasi di mana tunanetra nanti bisa berjalan seperti hanya lumba-lumba mengenali lingkungannya, tidak tabrakan, memahami apa yang ada di depan, dan bisa mendekati kemampuan melihat orang-orang yang melek atau berpenglihatan. Gitu. Dan juga kedua, dana terkumpul dari kegiatan ini akan digunakan untuk membagikan nasi pada duafa. Jadi dana dikumpulkan untuk operasional, juga untuk membelikan nasi pada duafa, sehingga mereka di COVID ini tetap bisa makan ya. Walaupun mungkin kami baru melakukan di hari Jumat. Mudah-mudahan tiap hari kita akan lakukan ini. Kita akan fight, kita akan cari dana dengan cara apapun, dan dengan cara yang halal tentunya ya, dan tidak mengeksplorasi kemiskinan, tidak mengeksplorasi ke rasa belas. Jadi kami ingin profesional. Kita punya ilmu, kita bagikan, kemudian kita dapat dana, kita gunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Baik, kita akan lanjut ke materi sleight of mouth. Nah, kita akan gunakan kata penghalus ketika melakukan sleight of mouth. Penghalusnya kurang lebih ada 3 ya. Mengutip orang lain, bahasa bertanya dengan mengutip pernyataan diri sendiri, atau opini pribadi. Misalnya, kalau kita orang lain, ketika orang melakukan waktu dan tidak mempersiapkan diri, jadi orang santai, kemudian kita akan Rasulullah berkata, gitu, bahwa sebaik-baik manusia yang paham kapan saatnya
susah, kapan saatnya bahagia. Jadi pergunakan waktu, kapan waktu lapang dan kapan waktu sempit. Jangan lupakan itu, karena ingat ketika kita tidak gunakan waktu lapang akan ada masa sempit kita. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kita katakan. Atau kita akan melakukan proses bertanya dengan opini pribadi, dengan quote sendiri gitu. Saya heran aja, saya penasaran gitu, dengan kondisi ini. Apakah Bapak gitu, telah mempersiapkan ketika hadirnya akan masa sulit? Nah, seperti itu yang kita gunakan. Atau kita gunakan opini pribadi. Tampaknya Bapak orang yang penuh persiapan di masa depan. Jadi sekarang orangnya santai, jadi sehingga kalau ada apa-apa Bapak sudah siap ya. Gitu. Nah, sebenarnya itu sebuah sindiran yang sebenarnya sebuah pertanyaan. Dalam bahasa penjualan kita akan melakukan proses. Kalau ada orang nawar, Pak, barangnya kok mahal? Nah, kita akan kutip pernyataan misalnya, cari pebisnis yang tepat. Donald Trump misalnya. Donald Trump mengatakan bahwa jualah kualitas, jangan jualah harga. Karena orang pintar tahu bahwa di balik kualitas ada bahan berkualitas, dan orang itu dia tidak pernah menanyakan harga. Nah, misalnya gitu. Kalau opini pribadi atau bahasa pertanyaan, saya tidak tahu Bapak, apakah Bapak sudah paham bahwa di balik penetapan harga tentu ada biaya yang setinggi dengan harga yang dibuat. Artinya, kalau harga tinggi, maka cerminannya bahan yang dibuat menjadi lebih berkualitas. Nah, itu saya tanya. Kalau kita opini pribadi, kita akan katakan gini misalnya. Menarik nih Pak, apa yang Bapak ucapkan gitu. Dan tampaknya Bapak orang sepertinya fokus pada time is money-nya, sehingga Bapak langsung direct pada harga. Dan karena Bapak time is money, Bapak juga paham bahwa tiap barang kualitas punya daya tahan atau ketahanan terhadap bahan ini rusak atau tidak, atau ketahanan pada kualitas. Dan itu artinya Bapak paham bahwa di balik harga ada kualitas. Ini harus kita kembangin pemahaman itu ya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke polanya. Kurang lebih polanya ada 15. Pola pertama tentang passing leading. Inilah pola bahasa Aikido. Aikido itu menggunakan bahasa lawan untuk menggunakan data atau kata lawan untuk membalikan kembali biliknya agar terjadi proses pembelajaran terhadap bilik yang dia punya. Maka pola pertama adalah pola passing and leading. Passing itu menyamakan, menselaraskan, kemudian nge-lead kemana. Jadi kita akan katakan berasnya mahal ya sekali, padahal fungsinya sama dengan yang lain. Nah, ini adalah proses pernyataan. Maka kita, karena kembali kita sedang akan membuat perubahan bingkai mental, kita katakan saya setuju Pak. Gitu. Mengapa kata itu setuju? Karena sama dengan kita, istilah kita satu perahu dengan orang tersebut. Jadi kita bukan beda perahu. Ketika katakan saya setuju, artinya kita berada di satu perahu. Kemudian baru arahkan. Saya setuju Pak, kalau Bapak hanya melihatnya dari sisi harga. Tapi ketika Bapak bicara tentang bahan atau kualitas yang kami bentuk terhadap gerak ini, Bapak jadi paham. Saya yakin Bapak menjadi paham mengapa gerak ini lebih mahal. Itu konsep passing leading ya. Jadi cara menjawab passing and leading. Gunakan kata lawan. Kedua, meredefinisi. Jadi ini bagian konsep Aikido juga. Pola bahasa Aikido. Pola bahasa kedua meredefinisi. Kita akan bisa meredefinisi dari dua sisi. Dari sebabnya atau akibat. Kalau tadi kan barang mahal, untuk itu saya nggak jadi beli. Kurang lebih begitu, sebab akibat. Nah, kita katakan setuju Pak. Kembali setuju itu untuk mengurangi intensitas. Maaf kalau boleh tahu. Nah, baru masuk nih gitu. Kalau boleh tahu. Kalau dari sebabnya, barang mahal, kita fokus ke barangnya. Gitu. Barangnya mahal, maka saya tidak jadi beli. Kalau boleh tahu Pak, nah, apakah Bapak menyukai barang yang murah, tapi kualitas rendah? Dia fokus ke sebabnya. Kalau ke akibatnya, gitu. Setuju Pak, maaf kalau boleh tahu. Gitu. Jadi kan, apakah Bapak hanya membeli barang yang murah saja? Nah, itu jadi. Kalau pertama produk mahal, yang kedua maka tidak jadi beli. Maka kita fokus ke tidak jadi beli. Meredefinisi apa membuat dia akibat dari tidak jadi beli. Kepala bahasa kedua yang membuat klien kita, prospek kita, memaksa mereka meredefinisi belief atau keyakinan yang sudah mereka miliki.
Pola ketiga adalah pola konsekuensi. Nah, konsekuensi itu kita gunakan sepakat. Nah, kalau boleh tahu kembali sepakat. Kalau boleh tahu dititikkan, tinggal di situ kita sepakat Pak. Kalau boleh tahu Pak, gitu. Dengan keyakinan ini, gitu. Apakah Bapak punya pengalaman bagus dengan membeli barang-barang murah karena Bapak menolak atau karena Bapak tidak menyusuri apa yang membuat barang ini mahal. Ya, kita sepakat Pak. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau boleh tahu nih, apakah selama ini Bapak sudah beli barang murah karena Bapak menolak barang yang mahal? Apakah Bapak sudah tahu bahwa di balik harga yang mahal pasti ada kualitas di baliknya? Nah, ini membuat dia memiliki pemahaman bahwa apa yang terjadi ya kalau dia punya belief itu seumur hidup. Punya belief itu dia pertahankan. Jadi kata karena ini menarik ya gitu. Kita harus pakai gitu karena ada banyak riset gitu. Orang yang punya alasan biasa tends untuk lebih dipahami, lebih disetujui. Jadi karena itu sebuah alasan untuk mendukung pemahaman atau pertanyaan kita. 4. Pola niat. Pola niat itu sebenarnya kita mulai dengan memahami bahwa di balik ini ada sebuah motivasi positif yang dia ingin bangun. Ada motivasi positif yang membuat dia menjadi lebih mudah. Maka kita katakan, saya mengerti Pak, Bapak mengatakan produk ini mahal karena Bapak ingin punya produk yang efisien kan? Untuk produk yang efisien, dan Bapak bisa memiliki produk efisien dengan kualitas tinggi. Begitu ya Pak? Kita kata jangan. Hanya sayangnya Pak, produk efisien itu biasanya berhubung dengan kualitas. Maka kembali ke Bapak sekarang gitu kan. Bapak fokusnya kemana sekarang? Ke kualitas sehingga Bapak menjadi efisien dalam jangka panjang, atau Bapak mau efisien jangka pendek, tapi berikutnya Bapak malah boros di jangka panjang. Kita lanjutin seperti itu. Jadi kata pun, saya mengerti Pak, Bapak mengatakan itu karena Bapak ingin titik-titik. Jadi kita menghormati niatnya. Ingat kata bahasa penghalus ya, walaupun sebenarnya merubah pola pikirnya dia. 5. Bahasa evaluasi. Jadi kita ngajak si klien ini mengevaluasi belief yang dia bentuk. Gitu. Maka kita katakan, menarik nih. Gitu. Saya penasaran Pak. Boleh tahu bagaimana Bapak bisa mendapatkan pemahaman bahwa barang ini mahal. Nah, itu mulai. Jadi kita membuat dia mengevaluasi kembali apa keyakinan yang dia punya. Jadi dengan sebuah pernyataan yang menarik. Saya penasaran justru Pak. Boleh tahu nggak Pak? Apa yang membuat Bapak yakin bahwa produk kami lebih mahal? Nah, itu sudah saya katakan ya. Jadi kita gunakan bahasa evaluasi. Pola 6 adalah dengan memodel dunia orang lain. Jadi kita bawa pernyataan dia ke dunia orang lain gitu. Bisa dipahami Pak. Nah, bisa dipahami. Kembali ini bahasa penghalus. Bisa dipahami Pak apa yang Bapak katakan. Namun Pak, kita pakaikan para pakar dan para ahli kualitas telah mengetes produk ini. Dan mereka memahami produk kami punya kualitas. Dengan inilah, maka kami punya dasar menetapkan harga. Itu maksudnya ini. Jadi bisa dipahami, kemudian kita menggunakan para pakar, para ahli, para apa kita telah tes produk kami kualitasnya. Dan kami punya kualitas tinggi. Gitu. Jadi kita mengambil dunia orang lain untuk mengevaluasi pernyataan dari si prospek. Ya kasarnya kalau salahin dulu orang lain aja yang lebih hebat dari kita menilai produk ini bagus kok. Maka dengan kata ini kita menjadi punya hak tanda kutip. Kita jadi makanya produk kami dijual lebih mahal Pak. Karena untuk menghasilkan kualitas bagus kita butuh bahan yang bagus. Oke, berikutnya tentang memperluas bingkai. Jadi kita di dalam konsep ini akan bisa gunakan bingkai. Kalau tadi model dunia orang, kita bisa bingkai. Salah satunya bingkai waktu ya. Jadi kalau tadi tentang harga, ya Pak, sejarah sih memperlihatkan kita. Jadi selama ini pengalaman kita ya. Banyak orang suka barang murah Pak. Tapi sejarah memperlihatkan barang yang murah biasanya kualitasnya rendah.
Nah, kualitas rendah artinya dia akan membeli lebih cepat sebelum barang ini rusak sebagaimana produk yang kami punya. Gitu. Dan secara rasional sebenarnya dengan barang itu gampang rusak artinya secara biaya tidak seefisien seperti yang kita tidak. Jadi kita perluaskan dengan waktu. Sejarah membuktikan itu kita perluas bingkai waktu. Salah satunya bingkai waktu. Yang ke-8 kita gunakan meta bingkai. Meta itu artinya di bawah, di atas kita berdiri above the fact. Gitu. Jadi kalau bingkai itu seakan-akan kita di atas bingkai untuk melihat sebenarnya situasinya apa. Kita lihat dari atas misalnya. Oh, misalnya. Oh, jadi Pak, nih Pak, sebenarnya Bapak ini menanyakan produk mahal karena Bapak menginginkan produk yang berkualitas rendah. Begitu Pak? Nah, ini maksudnya gitu. Kita pakai beta bingkai. Jadi kita di atas bingkai kita ngelihat kadang-kadang dari oh, ini orang ini mengatakan produk mahal ini karena dia menyukai barang-barang kualitas rendah. Apa begitu Pak? Nah, itu sebenarnya pernyataan ini mengajak dia kembali mengevaluasi apa yang dia miliki, apa yang dia yakini. 9. Nah, ini 9 dan 10 tentang elemen. Elemen itu ada ke bawah dan ke atas. Disebut chunking down atau chunking up. Ketika chunking down, sebenarnya kita mengajak dia mengevaluasi bagaimana sebuah keyakinan itu terbentuk. Maka kita tanyakan seberapa pantas sih Pak sebenarnya harga yang seharusnya ditetapkan untuk solusi Bapak yang begitu efektifnya membuat perubahan hidup bagi Bapak. Seberapa pantas Pak menurut Bapak? Ya, pantasnya dengan harga itu apakah menurut Bapak pantas dengan kualitas yang kami miliki? Dengan kata ini sebenarnya kita seperti ya bahasanya seperti menolak tapi kembali setuju Pak. Gitu. Namun, nah kembali ya kita. Namun kalau boleh tahu nih Pak, seberapa pantas? Nah, katakan ikhlas supaya kelihatan kita lebih tidak terlawan, tidak berlawanan dengan apa yang dia yakini ya. Jadi elemen ke bawah itu gitu. Kalau elemen ke atas, kita hiperbola. Bahasa hiperbola mengeneralisasi banyak hal. Oke, kalau gitu bisa kami simpulkan. Apakah solusi Bapak ini bisa diatasi dengan produk yang murah? Sehingga tidak efisien, efektif, dan bersifat jangka panjang? Nah, ini sebenarnya kembali ya. Jadi kalau elemen ke bawah itu mengevaluasi keyakinan, kalau elemen ke atas itu rata hiperbol, kemudian melihat dampaknya pada perusahaan atau pada pembeli dalam jangka panjang. Yang dimaksud dengan elemen ke atas dan elemen ke bawah. Oke, berikutnya contoh. Kita gunakan contoh. Contoh pertama, contoh berlawanan. Yaitu mencari ide. Misalnya, betul sekali Pak, saya boleh dapat informasi. Apakah Bapak pernah mendengar produk murah punya kualitas tinggi dan setara dengan produk kami? Itu menggunakan contoh yang berlawanan. Yang kedua, sama dengan contoh tapi sifatnya studi banding, Pak. Gitu. Jadi misalnya, betul sekali Pak, sekarang mungkin kita bisa bandingkan, Pak. Bapak keluar uang segini, dapetin barang yang murah. Tapi dalam 2-3 bulan Bapak keluar lagi uang. Sekarang kita bandingin dengan kita. Bapak keluar segini, mungkin sedikit lebih mahal ya. Tapi Bapak dalam jangka panjang, terlihat Bapak tidak perlu keluar uang lagi. Karena kembali ke Bapak. Apakah menurut Bapak secara rasional barang ini lebih murah atau lebih mahal dengan perbandingan ini? Dan melakukan proses dibanding. Ke-13, metafora. Jadi metafora itu sebenarnya sebuah bahasa bawah sadar ya. Kembali kalau kita melakukan persuasif, yang kita kejar itu bawah sadar. Bawah sadar karena di situ tempat emosi berada. Ya. Dan kita paham Bapak Ibu, manusia tidak memutuskan masalah secara rasional, terutama dalam penjualan, dalam pembelian. Kebanyakan emosional. Kita membeli pasta gigi tentu kita tidak melihat perbandingan fluoride dan sebagainya. Gitu. Kita hanya seakan-akan nih feel good kita beli itu. Dan metafora ini sering kita gunakan di dalam penawaran ataupun dalam melakukan proses mengatasi keberatan pembeli. Metafora itu kan seperti apa? Time is money metaforanya. Dia adalah pintar bahasa Inggris misalnya. Dia kamus perjalanan dan sebagainya. Itulah metafora gitu. Jadi dengan metafora ini kita bisa katakan, well Pak, saya setuju dengan Bapak yang katakan kalau Bapak fokus pada manfaat dan
kita paham Pak, misalnya kalau Bapak beli mobil gitu, ada mobil kelas Jaguar, gitu. Ada mobil kelas mungkin kelas 70 atau 80 juta ya dengan Jaguar, dan fungsinya sama Pak, sama-sama memberikan manfaat. Tapi mengapa Jaguar lebih mahal dibanding dengan anggaplah mobil Xenia ataupun mobil-mobil yang lebih rendah gitu tahunnya, gitu, lebih lebih tua tahunnya. Mengapa mereka bisa lebih mahal? Nah, seperti itulah gitu, Pak. Kalau Bapak tahu jawabannya, maka pahami Pak, boleh dipahami produk kami secara Jaguar Pak. Jadi orang yang beli Jaguar biasanya ya Pak sambil tersenyum nih ya gitu. Biasanya nggak nanya lagi harga karena mereka tahu kualitas. Dan seperti itulah barang yang kami tawarkan ke Bapak. Nah, ini sebuah metafora ya, sebuah metafora. 14. Kita evaluasi kriteria. Jadi tentang kriteria ini ada dua ya, dievaluasi atau di hierarki. Jadi kita akan evaluasi sebenarnya. Pak, kalau boleh tahu Pak, apa syarat atau bagaimana Bapak memutuskan sebuah pembelian Pak? Apakah Bapak mencari barang yang murah atau Bapak mencari manfaat yang lebih panjang? Bapak menyusun yang mana? Nah ini sama kalau evaluasi dengan kriteria. Kalau kedua ada hierarki. Kalau hierarki adalah kita mengatakan relatif hampir sama cara bicara. Cuma hierarki itu mengatakan, Pak kalau boleh tahu urut-urutannya nih Pak ya. Bapak pilih barang yang murah, kualitas rendah. Bapak atau pilih barang yang harganya rasional dengan kualitasnya. Bapak lebih suka yang mana? Jadi selaras dengan kualitas. Nah, itu tentang hierarki. Jadi kalau evaluasi kita mengevaluasi kriteria apa sih Pak kalau beli barang? Gitu. Kriterianya apa? Kemudian kalau 15 dalam hierarki urut-urutannya seperti apa Pak? Kelihatan sama Pak, Bu, tapi pemahaman secara mental berbeda. Ingat, kita punya 15 tools, 15 senjata, 15 peluru untuk menyelesaikan tantangan terhadap apapun yang diberikan oleh konsumen kita atau prospek kita. Dan ini tools ini terlihat sama Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan cara apapun dan Bapak Ibu pahami ini tidak bisa boleh dipakai sendiri-sendiri atau dikombinasi satu sama lain. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa kombinasikan dengan bahasa Milton ya, ada bahasa tentang double binding, single binding dan sebagainya. Kalau perlu diperlukan kami akan buat kembali tentang pengetahuan. Nah, itulah Bapak Ibu proses atau pola bahasa untuk membuat perubahan, untuk mengganti belief orang. Jadi mulai hari ini seharusnya tidak ada lagi tantangan bagi Anda, Bapak Ibu, ketika jual beli, ketika melakukan persuasif, karena apapun tantangannya, insya Allah bisa diselesaikan dengan 15 tools ini, 15 pola ini, sehingga kita bisa mengubah pemahaman atau keyakinan seorang. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah hadir di sesi ini dan kami berharap 15 pola ini bisa Bapak Ibu gunakan baik untuk melakukan persuasi di bisnis Bapak maupun persuasi di penjualan ataupun di keseharian pada anak, pada pasangan dan sebagainya. Semakin Bapak Ibu tampil menggunakan ini, maka semakin berdaya Bapak Ibu. Ingat dalam komunikasi hampir setiap hari kita jualan. Jualan dalam konteks bisnis maupun dalam konteks kita selaku manusia yang punya banyak peran. Peran di rumah, peran di kehidupan sosial, peran di kerjaan, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan donasi untuk tukar-menukar dengan sesi ini, dengan tools ini, dengan pembelajaran ini. Semoga Bapak hidupnya menjadi lebih barokah, lebih diridhoi, dan kita sama-sama membuat perubahan untuk kebaikan dan memberikan kontribusi konkret ya untuk membuat hidup kita menjadi lebih nyaman dan nyaman untuk ditinggali. Sekian dari kami. Mohon maaf bila salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.